Bismillahirrahmanirrahim. Qala wal hasilu annal a'immatal arba'ata al-mazkur ikhtar. Qala ngendika sinten Asy-Syaikh Ali Maksum Al-Jubjani. Wal hasilu lan utawi hasil annal a'immata iku sak temene pira-pira imam al-arba'ata kang papat, yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Al-mazkuratu kang kasebut sapa a'immatul arba'ah ikhtaru iku padha milih sapa al-a'immatul arba'ah anna hadza tarawih sak temene hitungane salat tarawih isruna rakaatan iku 20 rakaat siwal witri sakliane salat witir wal qailu lan utawi wong kang ngucapake anna adataha ing sak temene hitungane salat tarawih samanu rakaatin iku 8 rakaat khariqun iku nulayani lima krono barang ikhtaru kang padha milih sapa ulama wa mukhalifuhu lan perkara kang nulayani apa man. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Mbah Ali Maksum memberikan satu penjelasan bahwa a'immatul arba'ah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, semua 4 a'immatul arba'ah ini memilih, ya, namanya memilih itu kan dia punya kesepakatan bersama, gitu kan, memilih, dia kan memilih. Nah, orang milih ya masalah, tapi yang kita lakukan imam 4 ini memilih bahwa jumlahnya rakaatnya sholat tarawih itu 20 rakaat. Ini a'immatul arba'ah. Siwal witri sakliyane sholat witir. Berarti piro? 23 rakaat, 20 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir. Ini kesimpulan yang telah dibuat oleh Mbah Ali Maksum melihat dari dialektika antara imam-imam 4 dalil-dalil dan hadis. Ini adalah 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Paham ya? Ini yang dipilih oleh imam 4 sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Mbah Ali Maksum. Makaten nggih. Wal qailu lan utawi wong kang ngucapake anna adadaha ing sak temene hitungane salat tarawih taman rakaatin iku 8 rakaat. Ini pemikirannya Mbah Ali Maksum nggih. Khariqun iku nulayani adat. Nulayani adat. Jadi nulayani kebiasaan. 5 krono barang
ihtar kang padha milih sapa ulama wa mukhalifuhu lan perkara kang nulayani apa man. Jadi Mbah Ali Mansur membuat satu kesimpulan bahwa sholat tarawih kok dilakukan 8 rakaat itu khaliqun, nulayani adat atau tidak sebagaimana mestinya. Lah sah atau tidak? Ya tetap sah kalau 8 rakaat. Tapi kalau kita selaku penganut ahli sunnah wal jamaah yang berharakoh, berhaluan ahli sunnah wal jamaah, berharakoh artinya berpedoman kepada Nahdlatul Ulama ya 20 rakaat tambah 3 ini kan hanya sekadar kesimpulan. Kan harus memilih, kita itu kan harus memilih. Kalau kita tidak punya pilihan, ya namanya tidak punya pegangan. Begitu kan? Lah yang benar yang mana? Ya semuanya ya benar, akan tetapi kita harus punya keputusan, harus punya pilihan. Contoh, kamu memilih barang ini baik, barang ini baik, barang ini baik. Masa harus kamu pilih semua? Kan nggak mungkin. Harus memilih salah satu yang kamu yakin, Kalau Mbah Ali Mansur jelas adalah Nahdlatul Ulama, dia memilih 20 rakaat. Jadi bagi kita kaum Nahdiyin ya tetap memilih 20 rakaat tambah 3 gitu ya Pak ya. Cuma kalau yang 8 nggak apa-apa, tapi kita harus punya pegang gitu ya. Ojo sak karpet dhewe kurang pas. Kamu kalau nggak punya pegangan segala sesuatu itu harus pakai ilmu. Soal betul dan salah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhtilaf umat makin perbedaan umat itu adalah rahmat begitu. Karena segala sesuatu diciptakan itu tidak sama, berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada hitam, ada putih. Udah. Jadi kita harus berpikir yang dewasa. Semakin ilmu kita tinggi, semakin ilmu kita luas, insya Allah kita akan berbuat lebih dewasa. Gitu ya. Fayam bagi moko sayukjo ayum bada apa yang to dibuang kalamuhu apa ucapane kok qail. Wala yultafatulan ora den tolah ilaihi maring qail. Wala salan ora ana sapa qail min ahli sunnati iku sanging ahli sunnah wal jamaati lan ahli sunnah wal jamaah. Alladzina rupane pira-pira wong akeh hum utawi ladzina al-firqatu itu golongan an-najiyatu kang selamat wa hiya hale utawi firqah ma iku tingkah Rasulullah utawi kang Rasulullah kang utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi iku ing atase ma wa ashabu lan para sahabat-sahabate ma. Jadi yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah itu adalah suatu golongan yang selamat karena apa? Mengikuti sunnah Rasul. Yaitu siapa?
yaitu orang-orang yang mengikuti saya, yaitu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Siapa ahli sunnah wal jamaah itu? Semua orang tetap mengaku bahwa dirinya ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Semua kelompok mengaku bahwa dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Terus yang paling benar itu siapa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi di sini Rasulullah sudah memberikan satu pedoman, satu gambaran bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah sebuah golongan, satu firqah golongan yang mengikuti saya dan para sahabat-sahabat saya. Ahli wa ashabi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala mongko dengan bika asyekh sinten Kiai Haji Ali Maksum rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Lakin tetapi ini gunakan dan mengkono-mengkono panggonan mayakulu utawi ana wong man utawi ana wong yakulu kang ucap sapa man. Mbah Ali Maksum Al-Jogjawi matur bahwa ada orang yang mengatakan inna tarawih hasak temen sholat raweh sama rokaatin iku 8 rakaat mustani dan iku hale tetanggengan artosipun tetanggengan itu adalah berpedoman ila hadisi Aisyah radhiyallahu anha maring hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apabila ada sebuah kelompok atau golongan yang mengatakan bahwa tarawih itu adalah 8 rakaat, ini orang-orang ini mendasarkan kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Yang 8 rakaat ini pun juga punya dasar. Yang 20 rakaat juga punya dasar. Kabeh ono dasar. Kalau dasarnya orang yang melakukan 8 rakaat adalah mustanidan ila hadisi Aisyah. Ini disandarkan kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita bicara Sayyidah Aisyah itu sangat luar biasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperistri Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah ini adalah istri yang terakhir dari Rasulullah. Dan ketika diperistri itu memang beliau Sayyidah Aisyah ini masih kecil. Ada yang meriwayatkan bahwa usianya Aisyah pada saat itu adalah 9 tahun, ada yang meriwayatkan sekitar 12 tahun. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memperistri Aisyah ini berdasarkan dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Aisyah ini adalah seorang wanita yang terkenal benar-benar cantik dan cerdasnya luar biasa. Hampir sebagian hadis-hadis tentang ibadah ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Tentang mandi junub antara laki-laki dan wanita, tentang haid. Makanya ada fikih wanita. Ini kalau tidak ada Aisyah tidak mungkin. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, wahai Rasulullah, apakah bagaimana hukumnya orang puasa mencium istrinya, batal atau tidak? Ini ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Siti Zainab.
Siti Zainab itu juga istrinya Rasulullah. Siti Zainab ini memang lebih cantik Aisyah dibandingkan Siti Zainab. Jadi Siti Zainab matur, "Wahai sahabat, jangan tanya kepada saya. Yang ada kemungkinan untuk dicium oleh Rasulullah ya kemungkinan adalah Aisyah, karena Aisyah ini cantik." Maka ditanyakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ketika kita puasa mencium istri itu batal atau tidak?" Aisyah matur bahwa enggak batal. Oh, berarti artinya hadis itu mengatakan bahwa ternyata puasa mencium istri itu tidak batal. Nah, kalau tidak ada Aisyah, mungkin enggak? Tidak mungkin. Hadis-hadis tentang ibadah yang berkaitan tentang fikih wanita tanpa Aisyah nggak mungkin. Artinya apa? Bahwa Rasulullah memperistri Aisyah ini benar-benar dari wahyu. Tapi terkadang orang itu kan berpikir beristri satu, beristri dua, beristri tiga, beristri empat, kemudian beristri yang istrinya masih kecil, masih muda, itu mengikuti sunnah Rasul, kan begitu orang. Padahal jangan diambil itunya saja. Tapi Rasulullah memperistri Aisyah itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada hikmah di balik itu semua. Jadi ini, jangan diambil sunnahnya yang tidak berlandaskan kepada wahyu. Nah, ini yang kurang pas kalau begitu ya. Sudah, saya teruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sinten Aisyah. Ini yang orang yang sholat tarawih berpedoman pada 8 rakaat. Ini didasarkan kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sinten Aisyah radhiyallahu anha, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan." Baik, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan ing dalem bulan Ramadan. Wala fi ghairi lan ora ing dalem liyane bulan Ramadan. Ala ihda asyarota ing atase 11 rakaatan apane rakaate. Yusolli sholat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'an kelawan 4 rakaat. Ae bitasli mata ini tegese kelawan rong salama. Fima ing dalam hadis yadharu kang jelas apa mak 5 krana barang yakti kang bakal teko apa mak. Fala tas'al mongko aja takono sira an husnihinna saking baguse salat tarawih wa tulihinna lan suwene salat tarawih. Summa yusolli mongko nuli salat sinten Rasulullah arba'an ing 4 rakaat bitaslimata ini kelawan rong salaman. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mayut haru. Fala tas'al mongko aja takon sapa sira an husnihinna saking baguse salat wa tulihin lan suwene salat tarawih. Summa yusolli mongko nuli salat sapa sira salasan ing 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu di bulan Ramadan maupun tidak pada waktu bulan Ramadan ya, melaksanakan sholat tarawih ini tidak kurang dari ihda asrota 11 rakaat. Berarti 8 rakaat terus kemudian ditambah 3 rakaat. Ini hadisnya. Jadi 4 rakaat 2 salam 2 salam.
berarti 4 rakaat 2 kali salam, 4 rakaat 2 kali salam. Ini ya. Jadi didasarkan pada hadis ini yang sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ini orang yang berpedoman kepada 8 rakaat kemudian ditambah 3 witir. Qalat ngendika Aisyah sinten Sayyidah Aisyah, Kultu ngucap ingsun ya Rasulullah, wahai utusane Allah, atanamu ana ta tilem sapa sira qabla antutiru ing dalem sadurunge yen to salat witir sinten panjenengan. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah hai Dewi Aisyah, inna ainaini satemene mripat loro ingsun tanamani iku turu karune walayana mulan ora turu kolbi apa ati ingsun muttafaqun alaih. Sayyidah Aisyah matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mature kados mekaten, wahai Rasulullah, napa panjenengan niku tilem sadurunge witir? Rasulullah matur, hai Aisyah, memang kedua mata saya ini tidur, akan tetapi hati saya ini tidak tidur. Ini ya. Kalau kita bersama selaku manusia biasa, mata kita tidur, hati kita tetap kemana-mana, sampai terkadang mimpi yang tidak-tidak, juga terkadang juga ikut tidur. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidurnya Rasulullah ini Rasulullah tidur, matanya kelihatan tidur nih, tapi hatinya itu masih tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tidak tidur. Jadi Rasulullah menika tanaman walayanamu qalbi, beda dengan kita gitu. Lakin tetapi ini hadal istinad utawi iki cekelan indi ing dalem mungguh ingsun layasihu iku ora sah apa isnad li anna maudhu al hadis krana panggonane hadis guna ing dalem kene panggonan fima ing dalem wan yadharu kang jelas apa mak wa utawi ma sholatul witri iku sholat witir wa maklumun lan iku den weruhi indana mungguh kita annal witra utawi sak temene salat witir aqalluhu utawi luweh akeh luweh sithik-sithike salat witir rakaatun iku rakaat wa aksaruhu lan utawi luweh akeh salat witir ihda asrota iku 11 rakaatan apane rakaate wa huwa mongko utawi iki iku wa huwa mongko utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama iku angin pestine ana idzaka ing dalem nalika mengkono-mengkono salat yusolli iku salat sinten Rasulullah ba'dan naumi ing dalem sakuse tilem arbaan ing 4 rakaat bitaslimataini kelawan rong salaman wilaan hale nuli summa arbaan mongko nuli 4 rakaat ukhra kang liyane bitaslimataini kelawan rong salaman aidon hale maneh wilaan hale nuli summa salasan mongko nuli 3 rakaat bitas limata ini kelawan rong salaman
kadzalika kaya mengkono wila wayan dulu nang tuhake ala ing atase sak temene salat tarawih salatul witri ala ing atase sak temene salatul witri iku salat di witir awalan ing dalem kawitane qaulu Aisyah apa dawuhe Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanamu ana ta tilem panjenengan qablahan tutiru ing dalem sadurunge salat witir fa inna salat tarawih monggo sak temene salat tarawih tuf'alu iku den lakoni apa salat tarawih ba'da salatil isya'i ing dalem sakwise salat isya wa qablan naumi lan ing dalem sadurunge turu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Terus memang ada perbedaan dalam memahami hadis tersebut. Akan tetapi dalam perbedaan tersebut tidak terlalu meruncing. Akan tetapi ini adalah merupakan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita bersama tentang persoalan-persoalan sholat tarawih. Tapi semuanya ada manfaatnya. Sing 8 rakaat ya monggo, yang 20 rakaat ya monggo. Karena pegangannya ini masing-masing. Akan tetapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang bersyukur untuk ulama punya pegangan sendiri-sendiri. Sebagaimana hadis yang telah banyak kita pelajari pada pagi hari ini atau pagi hari-hari sebelumnya. Makatan atur Allah Allahumma salli